bahkan seorang Profesor X sama Magneto bisa sedesperate itu, berarti ada kekuatan yang lebih. Ya, si Thor-nya megang Mjolnir lagi kayak biasa gitu. Nah, kenapa di adegan ini dia pakai Stormbreaker lagi? Ya, kemana Mjolnirnya? Kemana Mjolnirnya dan kenapa diambil lagi kan? Adegan. Ada mungkin Takutnya yang bisa itu dibedah. adalah clue gitu. Apakah kotaknya isinya Haki Knot? Kok kesana? Kok kesana? Ini beda universe kalau yang itu. Beda ini katanya si film ini bakal jalan 3 jam 45 menit. Katanya durasinya bocorannya segitu lama. Apakah ada toilet break? Universe mana yang kalian bela? Paling ujung-ujungnya juga pemimpinnya sih itu. Maksudnya ujung-ujungnya dia juga. Iya, ujungnya mau dia pilih yang mana paslonnya. Halo guys, balik lagi di Ngemeng. Kita bakal ngobrolin seputar Enggak. Cukup. Jokes terjun jurangnya kita sudahi dulu karena kita mau bahas sesuatu yang lagi ramai belakangan ini. Apa tuh? Betul, yaitu kemunculan 4 bukan teaser dari Avengers Doomsday. Ini bukan kita yang ngomong ya, ini yang ngomong langsung dari sutradaranya sendiri. The Russo Brothers. Bacanya gimana sih? Russo Brothers itu. Ya. Nah, ini bisa kita tampilin. Russo Brothers kemarin udah bilang nih kalau yang kemarin ditayangin di channelnya Marvel itu bukan teaser, bukan trailer. Bukan. Tapi mereka story. Clue gitu, cerita atau petunjuk. Jadi pay attention, perhatikan baik-baik gitu. Nah, ini menarik dari kata-kata ini, jangan-jangan ini nggak muncul di filmnya nanti berarti. Nggak tahu ya. Kok jadi ini, tapi kan bisa biasanya jadi. teaser sama trailer kan muncul di film kan. Tapi ini bukan teaser, bukan trailer. Jangan-jangan nggak muncul di film. Jangan emang sengaja dia bikin ini khusus buat ini doang. Bisa jadi. Jadi nggak muncul nanti di filmnya. Mungkin nggak kayak gitu. Masuk nggak kayak gitu? Agak ini tapi ya kalau nanti ternyata nggak masuk di film. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat di like and subscribe dulu channel Upstation Media ini guys. Terus nanti muncul pop-up shooting. Ya tuh, gitu. Langsung di like aja sama di subscribe. Betul. Buat kalian-kalian yang lagi nyari-nyari seputar gaming, esports, animanga dan geek stuff lainnya gitu. Betul. Mantap. Oke, nah balik lagi ke yang tadi kalau adegan-adegan trailer emang biasanya kan diambil dari cuplikan sih. Betul. Cuman kalau ini dibilang cuman story atau clue, ya bisa aja nggak muncul di ini bisa, mungkin ya. Tapi masih mungkin kan. Tapi sayang aja. Sayang aja. Maksudnya itu kan udah mereka aktornya udah dibayar mahal-mahal, udah syuting adegannya masa nggak dimunculin? Bayarannya double berarti. Ya, bayarannya demi mengembalikan marwah Avengers. Karena jujur nih, kita sebelum masuk ke Avengers Endgame, mau tanya ke Gosip dulu. Setelah Avengers Endgame. Sebelum kita bahas Doomsday, kita bahas dulu setelah Avengers Endgame, Gosip nonton apa aja? Film Marvel ya? Film Marvel sebenarnya hampir semuanya sih ditonton sejujurnya. Kan setelah ini kan ada Far From Home itu ditonton. Ya ada Black Widow. Terus Black Widow juga nonton. Eternals, Eternals. No Way Home, Doctor Strange, Multiverse of Madness, Thor, Love and Thunder. Kayaknya yang gua skip paling yang serial ada yang gua skip. Yang serial banyak yang di skip. Serial banyak yang di skip. Tapi yang ini Secret Invasion itu gua nggak nonton. Terus abis itu ada lagi. Tapi sampai Loki, sampai Miss Marvel segala macem gua tonton sih. Cuman Miss Marvel sama She-Hulk gua nggak nonton sampai habis. Oh iya, karena ya gitulah mengecewakan hasilnya. Film besar juga, film yang di bioskop hampir semuanya ditonton deh, nggak ada yang di skip kalau film ini. Sampai Fantastic Four terakhir kemarin itu ditonton semua. Tapi secara hype juga menurun banget gitu. Jadi dari Avengers Endgame ke Avengers Doomsday justru beda. Kalau dulu orang menanti-nantikan ini Avengers Doomsday kan seperti yang kita udah pernah bahas di cerita sebelumnya juga, mereka narik lagi RDJ, narik lagi Chris Evans. Jadi kayak desperate move sih kita ngelihatnya. Kayak X-Men di trailer ketiga ya. Betul. Biar jadi hype lagi. Jadi hype lagi. Iya betul. Aku juga, karena aku sendiri pribadi jujur aja banyak yang nggak aku tonton. Di film ya, di bioskop. Di bioskop. Karena muncul di Disney Plus. Jadi nunggu nonton di Disney Plus aja. Keinginan untuk nonton di bioskop film Marvel dulu. Akhirnya nggak segede dulu gitu. Iya. Kalaupun misalnya dia nggak muncul di Disney Plus, kayaknya aku juga nggak akan nonton. Kayak contoh lah, yang paling fraud ya menurutku ya Captain America sih. Itu memang ukurannya kalau dibandingkan sama ini ya, sama Eternals mungkin ya, sama Thor Love and Thunder juga. Ya mungkin dia masih bagus lah ya. Masih cukup bagus skornya. Menurutku untuk meneruskan legasi Captain America sih
drop banget jauh, sih ini. Jauh, apalagi dari Captain America yang ketiga itu dan mungkin kayaknya banyak juga yang kayak aku yang akhirnya minat menonton film Marvel itu menurun gitu. Nah, Betul. makanya di Avengers Doomsday ini juga kalau dibanding sama Avengers Infinity War sama Endgame ya, build-nya itu juga bisa dibilang agak sedikit memaksa menurut gue ya. Build-nya iya, Secara karena build, ya. balik lagi jadi kayak ngandelin nama-nama besar, Iya, ngandelin itu dia. nostalgia. Tapi di satu sisi harus diakuin yang keempat trailer terakhir ini cukup berhasil ngebangun lagi gitu rasa penasarannya. Yang keempat tuh jujur ketika muncul si ini walaupun scene-nya di Wakanda lagi Apa-apa kejadiannya di Wakanda. Apa-apa di Wakanda. Jadi muncul lagi akhirnya keinginan buat wah ini kayaknya ada nggak cuma villain versus superhero gitu. Ada chance buat itu ya. Nah, tapi kita bahas dulu satu-satu mungkin boleh, ya. Kita bahas boleh. dulu Mungkin ya karena daripada ini kita langsung ini aja deh masuk ke trailernya masing-masing ya. Bukan trailer. Story dan clue. Iya, jadi kita pay attention, pay attention. Bisa aja bang Russo Brothers gitu. Yang pertama muncul itu kan kalau nggak salah yang Captain America dulu. Captain America aja lah. Captain America yang dia digambarin lagi naik motor. Motornya Triumph. Motornya Triumph ya. Ini entah apa maksudnya gitu. Ya, kenapa kok disorot? Apakah sponsor? Setahu gue soalnya nggak ada deh Triumph motornya. Ada ya? Itu motor luar negeri dia nge-build motor MotoGP juga, Moto3 atau Moto berapa gitu. Tapi dia emang bikin sasis gitu. Tapi di sini emang nggak gede. Entah product placement atau entah ada product maksudnya gitu ya. Betul. Entah ada maksudnya kata-kata Triumph itu gitu kan gitu. Nah ini dari awal mungkin yang dia langsung masuk ke rumah. Ini rumah yang waktu itu sama si Peggy. Si Peggy ya, yang dia nari terakhir itu kan. Betul. Di Avengers Endgame. Yang pasti jadi ini udah berlanjut berapa tahun. Nah ini di Triumph-nya ketutupan kita. Dia bawa kota apa tadi? Nggak tahu lagi, nggak kelihatan jelas. Clue. Karena si Russo Brothers ngomongnya clue kan. Jadi setiap adegan ada mungkin yang bisa itu adalah clue gitu. Apakah kotaknya isinya Haki Knot? Kok kesana? Ini beda universe kalau yang itu beda universe. Gagal banget nih, kelihatan deh. Kalau yang Haki Knot yang ini di belakang. Gitu. Kalau itu tadi beda, tapi yang jelas ditutup sama adegan dia ngangkat anaknya terus ada ngangkat si bayinya. Nah, si bayi ini pun juga bisa dibahas ya. Siapa bayi ini? Apakah dia CBK atau CWK? Yang pasti dia CWK sih. Iya, yang pasti dia CWK. Mungkin bisa langsung ke bagian gendong anaknya karena itu ya yang penting ya menurut kami. Iya, menurut kami ini pasti ada hubungannya sama nanti. Mana tuh dia? Sama Doomsday. Sama si Doomsday karena itu nanti tentang kenapa banyak anak-anak. Oke, pokoknya bagian bayinya, muka bayinya dong. Ada muka bayinya sih harusnya. Aku ada kok, ada ininya, ada screenshotnya. Nah, ini dia. Apakah dia CWK apa CWK? Karena pasti dia CWK. Kalau di komik anaknya Steve Rogers itu ada 2 kalau nggak salah. CWK dan mungkin CWK. Ada banyak, ya. Ada cewek, ada cowok, ada cewek. Ya, intinya ada dua-duanya. Yang satu adalah Sharon Rogers, lupa deh namanya siapa deh. Cek dulu. Cek fakta. Anak Steve Rogers. Sharon Rogers. Sharon Rogers. Itu sama yang Ian Rogers. Ian Rogers tapi anak adopsi sih. Enggak. Oh ya, ada satu lagi yang di komik kok. Aku lupa namanya siapa. Steve yang dia Junior bakal nanti jadi ini Red Skull. Ada komiknya yang kayak gitu. Yang dia jadi penerusnya Steve Rogers, tapi akhirnya dia jadi Red Skull, jadi musuhnya Captain America di masa depan gitu. Nah ini nggak tahu ini yang mana nih. Oke. Iya, pokoknya bisa lah. Pokoknya salah satu dari mereka. Nah, itu trailer yang pertama ditutup dengan ya Steve Rogers will return to Avengers Doomsday seperti biasa. Sambil bawa anak gitu. Tapi di video itu juga ada adegan Steve Rogers naruh baju Captain America lagi. Iya, betul. Apakah itu artinya dia tidak akan kembali sebagai Captain America? Nah, itu agak ini ya, maksudnya karena kalau dibikin simbolisme ya mungkin dia udah nyimpen baju kaptennya dan dia bakal kembali sebagai identity yang lain. Soalnya kan seperti yang kita tahu di MCU sekarang Captain Amerikanya ada si Sam Wilson. Iya, karena di ini kan juga ditulisnya pas akhir Brave New World. Bukan Captain America will return. Iya, itu ya nggak sih di akhir yang
trailernya sendiri ditulisnya cuman Steve Rogers will return, not Captain America. Karena Captain Amerikanya udah di Brave New World, dia Captain America udah diambil. Will return tuh. Will return doang, belum ada tuh Avengers Doomsday. Mungkin nanti Captain America kayak New Avengers. Bukan Captain America. Bukan Captain America nanti. Kok jadi Tukul Arwana? ada steknya di pojok. Bukan Captain America. Nah ini Steve Rogers. Jadi dia kembalinya as Steve Rogers bukan as Captain America. Tapi ada kemungkinan dia balik jadi Nomad lagi nggak? Mungkin sih. Jadi dia pakai baju hitamnya lagi. Baju hitam, tamengnya juga mungkin tameng Wakanda yang dulu ya, bukan yang bulat lagi. Udah ada kemungkinan kayak gitu. Udah lama nggak kepake kan tuh. Punya ya gitu. Soalnya kan yang bulat udah dibalikin ke Sam Wilson, udah dikasih ke Sam Wilson. Masa diambil lagi? Pamali nanti. Pamali udah dikasih. Nggak boleh. Gitu. Udah dikasih nggak boleh diminta lagi dong. Ini menarik sih, Steve Rogers bakal jadi apa ya? Maksudnya kita lihat nanti apakah dia jadi identity baru juga mungkin. Mungkin bisa, soalnya setahu gua Steve Rogers tuh ada alter ego lainnya selain Nomad, ada beberapa sih. Nomad, Captain Hydra bisa gitu. Jadi siapa tahu juga dia ya kayak si Robert Downey berubah jadi sosok antagonis Dr. Doom gitu. Kita nggak tahu. Nanti kita lihat aja sampai ini keluar. Tapi yang pasti itu sudah jadi clue tersendiri kalau yang return itu Steve Rogers bukan Captain America. Bukan as Captain America. Bukan as Captain America gitu. Yang kedua itu yang Thor. Nah ini yang Thor ini agak, kalau waktu aku nontonnya tuh kayak miris gitu. Kenapa tuh? Pas seorang Tuhan gitu. Seorang dewa memohon. Iya sih. Sekuat apa musuhnya sampai dewa memohon minta bantuan ke dewa minta yang bantuan ke dewa yang lebih kuat lagi, berdoa loh. Iya, berdoa. Maksudnya berdoa ke siapa lagi? Dia kan dewa. Itu makanya. Apakah ini saking kuatnya lawan yang akan dihadapi atau karena dia punya anak? Karena dia udah punya si Love. Nah ini adegan yang selanjutnya ini sebenarnya menarik karena ya dikasih lihat kelihatannya ya di situ yang kita bisa tangkap Love-nya ini sedang entah sakit, entah sekarat atau pokoknya sedang mengalami sesuatu dan dia mungkin berdoa antara buat kesembuhan si anaknya itu atau yang lain. Nanti kita bisa bahas juga nih yang lainnya. Karena sebenarnya gue ada teori yang menarik soal ini. Karena di sini kita tahu senjatanya si Thor di film yang terakhir Love and Thunder, senjata Stormbreaker itu dikasih ke si Love-nya. Iya, dikasih ke anaknya. Udah jadi punyanya si Love. Yang si Thor-nya megang Mjolnir lagi kayak biasa gitu. Nah, kenapa di adegan ini dia pakai Stormbreaker lagi? Iya, kemana Mjolnirnya? Kemana Mjolnirnya dan kenapa diambil lagi? Kan Pamali. Kalau dikasih nggak boleh dibalikin lagi dong. Apa ini clue? Nah itu kemungkinan bisa jadi clue, entah nih ya, ini dugaan doang, entah apa yang terjadi sama si Love yang menyebabkan jadi ya Stormbreaker-nya pokoknya jadi diambil lagi masih Thor karena Love-nya misal udah nggak ada, udah nggak ada kekuatan buat ini. Betul. Karena gitu. Love itu kan sebenarnya anaknya si Gore kan. Sebenarnya anaknya si Gore yang harusnya udah mati tapi dia dihidupin lagi dengan kekuatan Infinity kalau nggak salah. Makanya jadi punya sesuatu yang spesial dan sesuatu yang spesial ini pasti ada hubungannya sama Dr. Doom nih. Tapi bisa jadi clue juga kok. Kalau Thor aja bisa ngambil lagi Stormbreaker, jangan Captain America Steve Rogers bisa ngambil lagi itu tamengnya tuh. Ditunjukin itu bisa nih. Bukan Pamali kok, nggak apa-apa. Iya. Cuma film doang. Enggak sih kayaknya. Mungkin kayaknya enggak sih. Ini ada hubungannya kayaknya satu teori nanti kita bahas di akhir nih. Tapi kalau yang kedua menurutku yang paling banyak nggak bisa dibahas. Karena kayaknya karena cukup straightforward ya. Dan nggak banyak ngasih lihat simbolisme atau apa kelihatannya gitu. Dan secara lokasi juga ini kan dia cuma di hutan. Yang kedua di atas ranjang udah di rumahnya. Thor yang sempit itu kasihan. Kasiannya dewa tinggalnya dewa sempit. Aduh rumahnya kok di Pakubuwono. Atau mungkin dia lagi bersembunyi kok. Iya bisa. Jadi ya entah apa yang terjadi sama Love mungkin ada hubungannya sama Dr. Doom atau soal incursion ini dan mereka terpaksa bersembunyi di tempat yang sempit atau terpencil gitu kan. Yang tidak mencolok lah. Bisa jadi masuk ke sana mungkin. Bisa jadi masuk ke situ, betul. Ini yang bikin ya bagus sih cara membangun hype-nya sih. Ya. Harus diakui. Kita jadi bertanya-tanya apa nih ininya? Awalnya aku meremehkan kayak apalagi yang pertama dibilang ini trailer cuma muncul di Avatar. Iya, benci banget tuh kayak kapitalis dasar maksa orang nonton Avatar 4 kali. Iya. Ya untung sih jadinya si Avatar ya. Tapi setelah melihat satu-satu dan dirilis kayak wah ini banyak yang bisa dibahas. Banyak yang bisa dibahas. Oke, tapi yang Thor sama Captain America sebenarnya cukup straightforward, nggak terlalu banyak simbolisme karena nggak ditampilin
ngeluarin aneh-aneh. Paling kalau Captain America kan kayak tadi misal paling merek motor gitu, yang ini yang kecil-kecil. Kalau Thor kayaknya lebih nggak ada ini lagi sih. Cuma itu aja yang baru nemu aku kerjanya, dia lagi sembunyi di tempat kayaknya ini. lagi sembunyi. Nah, yang ketiga nih. Ini baru rame nih. Yang ketiga nih baru. Wah. Yang ketiga ini soalnya ini karakter-karakter yang udah lama nggak nongol dan dinantikan masuk ke MCU. Ini ininya udah kita kenal dengan baik lah sekolah ini. Sekolahnya Xavier ya. Apa namanya? Sekolah anak-anak berbakat Xavier. Nah, stop dulu. Nah, ini buat yang jeli, ini beberapa fans yang jeli udah langsung nemuin dari panel ini aja. Dari adegan ini udah langsung ketahuan ada gambar Spider-Man cuy di jendelanya. Aku baru sadar kemarin waktu dikasih tahu temen tuh ada Spider-Man di sana, dan Spider-Man-nya kostum Spider-Man Tobey Maguire. Iya. Tobey Maguire. Kelihatannya sih yang Tobey ya. Yang gede itu kan, gede, yang matanya gede bukan. Yang matanya paling gede tuh sebenarnya kostumnya Andrew Garfield sebenarnya. Oh, tapi bukannya di yang Spider-Man yang baru itu kan dia nggak pakai teknologian lagi. Jadi dia bakal pakai yang kayak gini juga katanya. Nah itu nggak tahu nih makanya. Tapi harusnya ya kalau yang di MCU ya yang Tom Holland sih. Ya sih. Cuman ya ini sekedar jadi ini aja lah. Pokoknya nanti kemungkinan ada Spider-Man. Tapi karena X-Men ini yang kita tahu universe-nya masih beda sama Avengers. Maksudnya mereka bukan di Earth 616. Bukan Earth utama. Bukan Earth utama gitu yang timeline utamanya. Jadi ada kemungkinan kalau ya Spider-Man di universe-nya si X-Men. Yang entah di Earth berapalah itu kita masih belum tahu. Setahu gua clue-nya mereka Earth berapa tuh yang di akhirnya Miss Marvel. Oh iya yang Miss Marvel. Sorry, Captain Marvel. Captain Marvel yang kedua, film Captain Marvel. MS Marvel kan? Nama filmnya. The Marvels. Miss Marvel kan yang MISS ya. Itu beda. Di akhirnya The Marvels kan si Monica Rambeau-nya kayak kelempar ke dimensi lain. Iya. Pas dia bangun dia ketemu dirinya sendiri, terus ketemu sama si Beast. Beastnya yang diperanin sama si Kelsey Grammer itu dari X-Men yang zaman dulu yang The Fox punya. Iya. Gitu. Jadi dari situ mungkin kita bisa simpulin kalau ya itu universe yang sama namanya ini, karena nih kita lihat lanjutannya trailernya nih. Tapi sebelum masuk situ itu topengnya lebih mirip Rey Mysterio sebenarnya. Mulutnya bolong Iya sih. Mulutnya bolong. Nah ini ada Xavier School for Gifted. Ini kelihatan banget yang kayak habis dihancurin kan. Ya, habis terjadi sebuah pertempuran entah siapa. Nah ini ada. Ini udah jelas banget dilihat dari kursi rodanya itu ikonik lambangnya, dan ini mereka main caturnya juga dari besi. Iya, adegan caturnya ada di X-Men The Future of Past kalau nggak salah. Ya yang tuh, main di atas ini dia nih. Nah, ini dua tokoh legendaris. Nah kan kayak pause dulu, jangan masuk sini dulu. Pause ke yang main catur dulu kayaknya. Yang main catur dulu. Itu siapa yang bisa membuat dua, pertama Thor udah desperate, terus dua ini sampai Magnetonya kayak gelandangan. udah tua tidak terawat lagi. Ian McKellen udah tua soalnya. Nggak, kalau di Magneto pas dia jadi Magneto di X-Men-nya Fox, dia kan kelihatan rapi kan. Tapi kalau di sini dia benar-benar kayak nggak keurus gitu. Kalau menurut gua mungkin ada hubungannya sama kenapa tadi Xavier School-nya berantakan. Mungkin habis berantem. Tapi bukan beres-beres malah main catur ya. Iya, malah udahlah main catur dulu. Jadi bahkan seorang Profesor X sama Magneto bisa sedesperate itu, berarti ada kekuatan yang lebih. Ya, jadi itu masih belum tahu apa yang menghancurkan si Xavier School itu yang menyebabkan mereka jadi bekerja sama lagi. Soalnya kan yang kita tahu memang Profesor X sama Magneto walaupun dulunya temenan, tapi kan mereka habis itu jadi musuhan karena beda ideologi, beda jalan. Nah, mungkin di sini baru bergabungnya lagi. Soalnya inget gue ya dulu di X-Men sampai ini ya mereka tetap bermusuhan aja sih gitu kan. Sampai Days of Future Past. Itu pun Days of Future Past tuh yang udah balik lagi ke yang jadi muda lagi, bukan sih? Jadi muda lagi, terus mereka ngubah timeline kan. Habis itu ya kita nggak tahu. Masih James McAvoy sama ini kan. Iya. Nah iya, tapi kalau yang udah tua itu mereka emang musuhan sih, jadi belum diceritain. Di Days of Past mereka sebelum si Wolverine balik kan mereka temenan udah. Oh iya, udah baikan di situ ya. Tapi setelah timeline berubah kita nggak tahu si Profesor X sama Magneto ini berteman lagi apa enggak gitu. Ya, mungkin ngambil kelanjutannya kemungkinan besar ya dari Days of Future Past kalau gitu. Jadi di mana mereka masih berteman gitu. Iya, bisa jadi. Kita masih nggak tahu soalnya. Mungkin itu clue-nya. Mungkin itu clue-nya. Lanjutannya jadi timeline-nya diambil dari yang itu gitu ya. Jadi walaupun sudah
diubah nggak ada Sentinel, tapi ternyata masih bukan Sentinel, apa namanya? Sentinel ya, betul. Sentinel. Walaupun Sentinel tidak jadi diciptakan, tapi ternyata masih ada yang bikin. Oh enggak, iya, tapi masih ada soalnya. Pada habis akhirnya, di adegan pada nih. akhirnya muncul lagi. Itu kita bisa lihat samar-samar nih. Boleh dilanjutin? Masih diperbaikin. Masih dibenerin. Nah ini terus Cyclops. Terus adegan. Nah ini yang keren banget nih Cyclops-nya yang James Warders lagi. Nah itu di belakang. Di belakang ada kelihatan kaki-kaki raksasa nih. Senyum lagi. Senyumnya ini lagi. Nah ini tuh di situ di belakang kelihatan ada sesuatu. Itu kemungkinan besar Sentinels. Jadi kalau kita lihat secara dari trailernya doang, ya kemungkinan besar yang ngancurin Xavier School-nya ya para Sentinel ini. Sentinels lagi. Tinggal siapa aja yang bikin, siapa yang ngendaliin. Gitu. Apakah Dr. Doom sesuai dengan judul Avengers-nya? Itu nggak tahu. Karena universe berapa mereka ini aja seingat gue masih belum terkonfirmasi mereka dari Earth berapa gitu. Iya. Cuman yang pasti ini kalau Cyclops udah buka penutup matanya berarti itu udah desperate dia. Desperate move, berarti gitu. Ada sesuatu yang membuat dia sedih dan marah. Iya, benar. Kalau teori yang gue baca katanya ada kemungkinan Jane-nya mati. Jane kan pasangannya kan. Pasangannya di Jane Grey. Tapi kenapa Sentinelnya di belakang dia nembaknya ke depan ya? Mungkin ada banyak kok. Karena sambil merem sih tadinya jadi nggak kelihatan musuhnya di belakang. Udah kelewat deh. Di sini. Salah dong. Atau mungkin Sentinels ada banyak kok. Iya. Tapi aku yang suka dari Cyclops itu termasuk salah satu karakter favoritku karena aku besar bersama Cyclops. Ini di Capcom Marvel vs Capcom. Itu kan ada gamenya tuh. Ada. Nah itu kan salah satu yang paling kuat kan Cyclops. Nah, jadi aku ngelihat kostumnya ini, wah ini sih. Iya ini yang perlu diapresiasi. Ini kostumnya komik accurate nih. Accurate banget nih. Pernah muncul di yang Cyclops tahun 80-90-an. Iya. Kalau yang versi Fox kan semuanya pakai jaket kulit hitam semuanya kan. Itu mau jadi superhero atau mau geng motor? Jadi anak motor kayaknya mereka. Touring. Terus sama ini kok yang aku baca kemarin. Cyclops ini kan sebenarnya kekuatannya dia kan nembak laser tuh bukan membakar tapi mendorong. Iya. Tahu nggak kok itu? Iya. Jadi bukan jadi blastnya tuh bukan ngebakar tapi konkusif. Iya, jadi dia itu bek gitu. Jadi kayak pukulan jarak jauh. Pukulan hantaman benda tumpul. Seperti itu kira-kira. Iya. Mana hantaman benda tumpul? Kayak pernah tahu aku. Ya, tapi aku penasaran. Soalnya selama ini yang aku lihat sih kebanyakan Cyclops lebih ke blast-nya kayak Superman sih di X-Men yang sebelumnya ya. Beda-beda. Kalau Superman kan emang laser dan panas gitu ininya. Kalau ini konkusif blast sebenarnya sih. Harusnya sih. Jadi sesuai sama komiknya gitu. Benar. Lore accurate lah, gambar kostumnya juga ini kita antusias banget sih buat nanti ngelihat di ini. Ngapain sih? Soalnya emang sejak dipegang lagi sama Marvel, pokoknya sejak Marvel Studios bikin movie gitu, superhero rata-rata kostumnya komik accurate semua sih. Termasuk yang terakhir itu yang di Deadpool. Wolverine-nya akhirnya punya kostum yang komik accurate yang kuning yang legendary. Terus dia lakinya pakai topengnya. Topeng yang khasnya yang kayak Batman. Iya, akhirnya muncul setelah bertahun-tahun kita nonton Wolverine. Ya, dan langsung wah itu penonton di bioskop langsung hype banget, langsung pada bersorak-sorai. Dan ini juga gue yakin nanti mungkin bisa jadi kejadian yang sama pas ngelihat kostum yang komik accurate gitu akhirnya. Gitu. Terus abis itu kalau nggak salah udah sih paling cuman tulisan X-Men will return aja. Menandakan kembalinya X-Men di universe-nya yang sama, di universe di studio yang sama. walaupun returnnya sebenarnya bukan dari Marvel Studio karena kan dulu waktu zaman Fox, tapi at least X-Men yang ini gitu, X-Men yang Fox bakal kembali lagi. Akhirnya gitu. ketemu sama Avengers lah intinya. Satu universe akhirnya. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri. benar. Beda-beda, misa-misa gitu. Benar. Bagus lah. Nah, dari yang ini bisa disimpulin, universe di mana si Monica Rambeau terdampar karena bisnya kan bis yang sama dengan generasi mereka, si Profesor X yang Patrick Stewart gitu dan Ian McKellen sebagai Magneto itu kan satu universe, berarti harusnya si Monica Rambeau yang dari The Marvels ada di universe masuknya ke sini gitu, bakal bareng sama mereka. Jadi jembatan mungkin nanti. Nah itu, jadi mungkin yang menjembatani dari antara universe X-Men ke Earth 616-nya ya dari situ, dari mungkin lobang yang dimasukin si Monica Rambeau. Jadi dari situ gitu ininya, makanya mereka bisa bareng nanti. Betul. Soalnya so far selain itu
belum pernah ada lagi yang menghubungkan universe X-Men sama Avengers. Selain ya pernah muncul di Deadpool, tapi kadang-kadang kalau di Deadpool susah kan dijadiin pegangan. Udah broken the fourth wall ya. Iya, Deadpool mah ya apa aja gitu ya. Jadi apa agak susah. Kemungkinan semua kemungkinan bisa masuk gitu. Kayak Deadpool juga kan dia nggak ada di ini kan di deretan. Nggak ada di deretan kan? cast ini. Jadi Deadpool juga belum tentu masuk sih di Avengers Doomsday gitu. Oke. Berarti kita masih yang terakhir ya? Masuk ke trailer atau ya ini petunjuk yang terakhir nih, clue yang terakhir ya. Yang terakhir sebelum masuk trailer. Karena harusnya mungkin trailernya setelah 4 ini keluar sih. Mungkin. Apanya? Trailer aslinya mungkin gitu ya. Coba. Nah, ini kan yang lanjutan yang tadi X-Men Will Return in Avengers Doomsday. Oke, terus kita masukin ke yang trailer keempat. Lagu ini masih ini ya. Lagunya Avengers tuh masih works ya buat masih emang itu orang Goosebumps itu udah ikonik begitu dengar melodinya ini Avengers tuh timnya tuh udah langsung melodinya diganti-ganti juga masih wah betul emang keren. Alain Silvestri itu yang bikin keren banget komposernya. Oke, next coba kita masuk ke trailer yang keempat yang paling baru nih. Yang paling baru. Nah, di sebuah padang pasir intinya terus ini ya gersang ya kalau nggak salah Wakanda kan harusnya ada terakhir seinget gue yang di Black Panther 2 adegan waktu si Shuri-nya berantem lawan Namor itu kan ada perbatasan laut sama padang pasir mungkin ini gitu mungkin nggak tahu tapi ya nah ini yang menarik nih ini boleh di pause dulu sampai situ sorry bukan ya ini juga jadi petunjuk kalau misalnya warganya si Namor Atlantis Atlantis Aquaman mas Talokan dia harus pakai masker air buat bernafas di luar air karena setelah adegan ini kita bisa lihat next ya yang piramida ada piramidanya yang ada candi ini surut air lautnya surut. Iya, ini ada dua kemungkinan teorinya. Soalnya kan itu kan harusnya ada di Talokanil dari talokannya gitu maksudnya si piramid-piramid ala Aztec ini. Iya. Dia harusnya itu kan ada di dasar laut. Ada di dasar laut yang dalam. Yang dalam. Ada kejadian apa sampai dasar lautnya bisa sekering ini jadi padang gurun. Antara itu atau ini memang ada di permukaan yang emang zaman dulu aja yang emang terlupakan gitu. Gitu. Jadi ada dua kemungkinan apakah airnya surut atau memang ini mereka lagi ada di atap di atas saja lagi naik aja gitu. Tapi kalau misalnya surut, apa yang bisa menyebabkan surut? Itu dia. Nggak mungkin ada ancient weapon kan di sini. One Piece lagi. Enggak. Rasanya nggak mungkin. Tapi kan berarti ada gravitasi yang menarik kan berarti. Berarti apakah ada kemungkinan planet lain sedang mendekat? Kalau di cerita ininya kan itu ada hubungannya sama incursion itu yang dua dunia jadi hampir bertabrakan gitu dimensinya. Jadi multiverse-nya saling bertabrakan. Yang di gadang-gadang katanya cerita Doomsday itu di situ. Jadi Earth 616-nya sama mungkin universe-nya si X-Men. Gitu. Jadi saling mendekat sampai bertabrakan. Mungkin ada pengaruhnya waktu mereka saling mendekat jadi gaya gravitasinya saling beradu jadi air lautnya sampai surut. Iya, itu. Jadi tsunami abis itu cuman bayangin aja surutnya segedemikian rupa gitu sampai itu kan harusnya di dasar laut yang dalam banget. Bisa sampai surut gitu, anjir. Berarti kan Incarcernya wow kan? Banget gitu. Tapi efeknya. Ngomongin Incarcer itu pertama kali muncul di MCU ya. Itu kan pertama di Doctor Strange ya, Multiverse of Madness. Ya, di Multiverse of Madness yang sebelum itu pernah di-mention di Spider-Man. Oh iya. Yang si Doctor Strange bilang kalau si Spider-Man bisa menyebabkan incarcer dari ini lain, makanya dia udah gitu sibuk nambah ininya. Oh iya. Gitu. Tapi baru di-mention lagi di Doctor Strange 2 di post kreditnya yang kreditnya. Siapa nama perempuannya tuh lupa aku. Charlize Theron. Oh ya, Charlize Theron. Iya, Charlize Theron. Iya, pokoknya yang benar-benar karakternya si Charlize Theron, si Clea itu ya ada buka jalan itu kan. Buka jalan karena buat ini multiverse. Ketika itu muncul habis itu lama nggak ada kabar itu kan orang bertanya-tanya ini ngapain orang buka jalan kayak gini terus nggak ada apa-apa. Mungkin nyambungnya ke sini juga. Mungkin nyambungnya di sini nanti. Akhirnya terjawabnya di sini gitu. Berapa tahun berarti? 4 tahun berarti. 4 tahun. Lama juga. Ya kan? Doctor Strange itu. Nah, ini dia 2022, nih. Yang ketemu si Doctor Strange-nya. Terus dia buka jalan itu kan. Ya. Ini buka ini antar dimensinya nih. Antar dimensinya, habis itu udah nggak ada yang bahas. Hilang begitu saja.
Jadi Doctor Strange memang di ininya mungkin selama ini dia ngilang lagi sibuk nambal ini multiverse. Iya. Gitu, tapi ya mungkin tidak berhasil karena ini Strange yang matanya 3 yang bisa dibilang waktu itu jahat kali ya. Janggal. Kita sebut pokoknya. Janggal aja. Karena Gitu. kayaknya kalau di Avengers Doomsday kita masih belum tahu mana yang jahat, mana yang baik gitu. Masih belum bisa dibilang belum sih bisa siapa dibilang baik, gitu. siapa jahat. Mungkin aja Doomsday-nya juga baik. Itu Kita dia ini manipulasi. Oke, Kita lanjut lanjutin dulu trailernya. Yang Avengers Doomsday yang keempat. Nah, ini dikasih si lihat Namornya. Wah. Pemimpin bangsa Talokan ini. Dia ngeliat Sultan atas ngeliat apa pertama. ya? Nggak tahu. Mungkin kan kalau ini daratannya di atas kan di dasar laut. Kalau itu dasar laut, iya. nggak tahu sih. Bisa. Nah ini yang menarik nih. Di Mbaku. sini si Mbaku bilang stop dulu boleh. Nah di sini si Mbaku bilang kalau dia yang jadi raja. Iya. Udah bukan ini lagi, bukan keluarganya Shuri. si Shuri lagi berarti. Jadi rajanya udah pindah ke klannya Mbaku kan yang klan di gunung itu yang monyet-monyet Klan ini. purba. Klan purba. Masih purba kan. Dia yang menolak teknologi kan. Iya, Klan yang menolak yang tinggalnya teknologi. di gunung gitu. Nah di sini yang menarik dia udah ketemu sama Ben Grimm atau The Thing dari Fantastic Four. Yang mana kita tahu Fantastic Four sebenarnya beda dimensi lagi, Earth 868 ya kalau nggak salah ya. Yang Fantastic kemarin Four ya? yang kemarin bukan Earth 616. Ya 828. 828 bukan yang 616 gitu. Jadi di sini sementara yang kita tahu kan Mbaku sama Shuri itu di Earth 616. 616. Kecuali kalau ini mereka ketemuannya di Earth 828. Tapi kan di post kreditnya Fantastic Four mereka emang masuk ke Earth 616. Betul. Enggak, post credit Fantastic Four tuh mereka masih ketemu yang Dr. Doom yang inin anaknya. Enggak, yang kedua. Yaitu yang itu Thunderbolt itu di atau Thunderbolt? Sorry, Thunderbolt. Itu yang di Thunderbolts. Nah, di Thunderbolts kita dikasih lihat kalau kapalnya Fantastic Four itu masuk ke Universe 616 yang di report di markasnya New Avengers. Iya. Nah, tapi kan itu kita nggak tahu apakah kejadian ini setelah mereka mendarat di Earth 616 atau mungkin ini masih di Earth 828. Makanya itu mungkin jadi bisa menjadi jawaban atas kenapa dasar lautnya kering. Iya, jadi mungkin ini Namor, Shuri, Mbakunya yang di Earth 828. Dan juga yang jadi alasan kenapa Mbaku yang jadi raja. Betul, karena emang ini alternate universe, Mbakunya yang jadi raja. Terus di situ memang talokannya bukan di dasar laut. Dasar lautnya memang udah kering, jadi talokannya emang di atas ini gitu, di atas permukaan. Mungkin sekali lagi ini juga. Jadi ada dua kemungkinan antara dia di 828 atau di 616 ya dia mendaratnya kebetulan di Wakanda. Di Wakanda, betul. Jadi makanya ketemunya sama mereka nih. Soalnya kita nggak tahu timelinenya berapa lama. Soalnya dari Black Panther terakhir pun masih Shuri yang jadi ratu. Masih Shuri. Bukan atau ininya. memang ada kekosongan kekuasaan sampai akhirnya ya? atau Shuri nikah sama Mbaku. Ini semua teori liar. Ayo. Gimana menurut kalian guys? Apakah ternyata Shuri menikah sama Mbaku? Shuri masih underage nggak? Apakah dia sudah harusnya legal untuk menikah? Udah. Gak tahu ya. Udah punya KTP kan? Udah. Loh, kok gitu? Udah bisa daftar ke KUA setempat teman-teman kalau saya ini. Enggak. Harusnya itu Shuri udah jadi ratu seingat gue di Black Panther 2 karena udah nggak ada T'Challanya lagi. Karena nggak ada ini. Tapi kan kalau soal T'Challa ya, itu kan ada rumor bahwa akan ada Black Panther baru. Ya, nah, mungkin kalau yang ini masuk ke teorinya Kostip tadi yang dia ketemunya emang di Earth 828. Betul. Di mana Black Panther-nya ya bukan si yang sebelumnya, tapi si yang baru. Baru ini. Siapa gitu. namanya? Damson Idris. Ya, ini masih di ini ya masih rumor katanya Damson Idris bakal jadi Black Panther yang baru, tapi orangnya sendiri menolak terus, menyangkal terus gitu. Ya dulu Andrew Garfield juga gitu. Semuanya juga gitu. Kalau proyek masih dirahasiakan semuanya menyangkal, tahu-tahu jadi aja. Iya, walaupun emang Damson Idris nggak ada di kursi-kursi itu ya, masih belum ada sama sekali di daftar castnya. Tapi gitu. kalau misalnya emang gitu ya berarti teorinya Kostip yang masuk bahwa emang ada Black Panther baru di Earth lain, Earth gitu ya. Mungkin. Makanya nanti kita lihat aja ini apa kayak mana yang benar gitu. Soalnya kalau dari potongan-potongan ini masih terlalu liar sejujurnya gitu. Apalagi buat kita kalau tadi di film di videonya, coba mana? Ada yang bilang nextnya pas yang Ben Grimm. Nah katanya itu yang pojok yang sebelah kanan itu ada dihapus secara digital. Jadi masih ada sesuatu yang disembunyikan di situ sebenarnya sama pihak mungkin produser. Sebenarnya orang-orang yang datang mungkin misalnya let's say dia datangnya rame-rame, ada Susan Storm, ada Reed Richards, ada mungkin Dr. Doom-nya sendiri. Iya, atau mungkin dia Ben Grimm lagi sama Dr. Doom. Iya. Soalnya kan yang kita tahu Dr. Doom-nya ada di universe-nya si The Thing. Iya, di universe betul.
8 gitu. Yang mana di post credit terakhir Fantastic Four dia lagi megang si Franklin. Iya, sambil pegang topengnya. Gitu. Pamer. Dan itu kita nggak tahu abis itu apakah mereka langsung berantem, tapi kayaknya kan enggak. Jadi mungkin Dr. Doom-nya ya pas pertama kali muncul ya disangkanya masih orang baik atau apa. Jadi mereka mungkin, ini sekali lagi ini cuma teori, mungkin mereka pergi naik roket barengan, mendarat di Wakanda barengan. Betul, gitu. Jadi di antara rombongannya The Thing ada Dr. Doom. Betul. Sambil gendong Franklin. Jadi babysitter dong di hire. Om gua nih. Backingan gua nih, Bos. Topengan. Paman lu siapa? Paman gua Dr. Doom, Bos. Robert Downey Jr. Oke, coba kita lanjut lagi trailernya, kita terusin. Kalau nggak salah habis itu udah sih, tapi habis ini tuh cuma memperkenalkan. Ben Grimm memperkenalkan dirinya. Oh, ini ada ini nih. Nah ini berarti dia mau pergi ke suatu tempat. Itu dia mau pergi naik. Itu mau kemana ya? Iya. Dan dia nggak ngajak warganya kan, karena dia ngasih salam. Ngasih salam Wakanda forever. Dadah guys. Dadah guys. Oke, nggak apa. Next. The Wakandans ya, lucu banget. Iya, And the Fantastic Four will return. Barengan, artinya bisa dibilang mereka akan jadi satu tim. Betul, bakal jadi satu tim. Ini The Wakandans ini apakah para Talokanil ini termasuk The Wakandans? Soalnya tadi sempat nongol kan si Namor, tapi nggak disebut di sini. Tidak disebut. The Apakah belum sebesar gitu. itu dia impact? Atau yang pasti mungkin karena di akhir Black Panther 2 kan mereka akhirnya jadi beraliansi, jadi berteman gitu. Apakah jadi Namor termasuk dalam Wakandans? Iya mungkin, jadi udah dianggap udah di warga lah, dianggap warga aja. Iya. Diambil alih gitu. Tapi ada teori liar kok. Apa tuh? Soal datangnya Fantastic Four ke, bukan ini yang Earth-nya nggak tahu, tapi ke daerahnya si Wakanda. Oh, apa jadi soal Susan Storm sama si Namor. Iya. Kita tahu kan di komik ada affair di sana, ada kasus perselingkuhan. Benar, ini yang disukai warga Wakanda nih. Iya, ini Wakanda banget. Emang ini warga Wakanda yang berbeda tapi ada apa-apa ke Wakanda. Kasus perselingkuhan. Ada surut gagal Wakanda. Iya, Wakanda abis deforestasi tuh kan tadi padang pasir. Wakanda. Ada apa dengan Wakanda ini? Sekarang kasus perselingkuhan, emang kesukaan warga Wakanda sekali ya. Ini seperti mengingatkan saya pada Wakanda ya, itu lah. Yang satu lagi lah ya, pokoknya multiverse lain. Wakanda alias Konoha. Iya, tapi di komik tuh ada intinya si Susan Storm pernah punya affair sama si Namor gitu. Namor emang dikenal kan emang agak anti-hero, agak playboy juga dia. Dia istrinya banyak. Banyak ya, namanya juga penguasa, bebas lah gitu. Mau punya istri berapa. Dan yang menguatkan ya menurutku ya, Susan ini kan dia pemimpin Fantastic Four di sini kan. Dia yang bagian negosiasi, dia jadi juru bicaranya gitu. Jadi apakah itu bagian dari negosiasinya juga supaya si Namor bantu Fantastic Four? Mungkin bisa jadi. Akhirnya muncul benih-benih cinta. Apakah akan nyambung di sana gitu kan? Mungkin nyambungnya di situ, atau dia diculik sama si Namor. Jadi yang lain itu pada datang ke situ sebenarnya buat nyariin dia gitu, mungkin ya. Tapi nggak tahu, kita lihat aja nanti. Banyak kemungkinan ya di situ. Ada banyak potensi ininya. Waduh, ini adegan dari komiknya tuh. Mungkin nggak ini ditampilin di film 13+? Rasanya sih nggak mungkin dan terlalu panjang ceritanya. Maksudnya ngelihat cast yang ada, ini potensi buat adegan perselingkuhan mereka ini ditampilin agak kecil sih ya. Agak jadi subplot yang kurang perlu. Iya. Soalnya pasti kan buat adegan perselingkuhan gini pasti butuh build up dan lain-lain, pasti makan waktu berapa lama gitu. Jadinya malah jadi kayak subplot yang nggak penting karena pasti butuh buat ini yang lain, butuh buat bahas yang lain. Mirip gitu. Orang ngaku suka sama cowok gitu. Bukan suka sama cowok, nggak suka cewek. Nggak suka cewek. Itu beda universe kalau gitu. Oke. Tapi tadi kita udah lihat tuh keempat trailernya jadinya. Bukan trailer, clue, potongan clue atau story kalau menurut Russo Brothers. Nambahin gitu ya. Atau mungkin karena itu dia bilang nggak akan tampil di YouTube atau di ini karena ya sebenarnya itu bukan trailer, itu cuma bisa juga clue. Cuma clue. Jadi nanti bakal ada trailer yang sesungguhnya gitu. Itu. Tapi pada akhirnya karena demand-nya tinggi, kasih aja deh dulu. Gitu. Dan yang menarik sejujurnya, sebelum ini ini apa nih? Ini sebuah fun fact
Jadi cara Black Panther itu pertama kali munculnya di The Fantastic Four. Jadi mungkin betul. Apakah Black Panther baru akan muncul di The Fantastic Four juga? Dan gitu. Mungkin itu sebuah throwback ke ini mungkin ya, makanya mereka mendaratnya di Wakanda. Apapun masalahnya pasti datangnya ke Wakanda. Selalu. Iya, yang negara ini ya, Wakanda. yang Thanos, yang Avengers Infinity War juga timnya si Nomad, si Captain America juga datangnya ke Wakanda. Jadi, tapi kalau itu memang karena mereka butuh kabur. Iya. Soalnya kalau di Wakanda dilindungi. Kalau ini mungkin kelihatannya Wakanda yang paling kuat ya, paling kaya. Ya, paling kaya. Secara teknologi juga dia bisa lawan alien lah, bisa dibilang gitu kan. Tidak ada korupsi. Negara-negara nggak ada korupsi, polisinya jujur. Terus apa lagi rakyatnya? Waduh, udah cukup kalau Wakanda yang itu beda. Wakandanya beda nih mah. Emang gak ada sawit. Gak ada sawit di sana mah. Ya, gimana Oke. Nah tadi gini, sebenarnya ini kita jadi melupakan satu yang penting. Kalau Avengers Doomsday ini kan sebenarnya baru bakal tayang di akhir tahun. Sebenarnya ada satu film yang bakal tayang lebih cepat dari Marvel juga. Dan bau-baunya sedikit terlupakan, antara sedikit terlupakan atau mungkin sedikit terlupakan atau sengaja nggak dikasih lihat karena mungkin kalau kita kasih trailernya nanti jadi clue mungkin. Yaitu ya ini Spider-Man Brand New Day yang Tom Holland jadi miskin. Bukan miskin dong, dilupakan sama orang-orang. Jadi sama susahnya seperti Spider-Man pendahulunya. Akhirnya dia punya nasib yang sama gitu kan. Akhirnya merasakan jadi orang susahnya jadi perintis. Susahnya jadi perintis, bukan waris. Udah bukan pewaris lagi. Kan kalau kemarin dia dapat warisan dari Tony Stark. Wow, teknologi ya kan? Mau bikin segala baju dikasih gampang. Dikasih ini itu. Matanya bisa gerak-gerak gas. Iya. Kalau sekarang dia harus merintis karir sendiri nih, Spider-Man-nya jahit sendiri. Jadi kayak yang dulu-dulu. Nah itu makanya ini menarik, padahal kan harusnya Spider-Man ini keluar di tengah tahun, 5 bulan lagi gitu. Tapi kenapa hype-nya justru digedein buat Avengers dulu gitu. Mungkinannya dua, antara ya memang mereka berusaha ngejaga supaya spoilernya nggak keluar. Takutnya di Spider-Man ini ada sebuah spoiler yang berhubungan sama Avengers Doomsday gitu. Makanya mereka sama sekali nggak nampilin trailer apapun, kecuali mungkin nanti kalau udah dekat waktunya ya. Itu AI itu. Itu AI itu hoax. Itu hoax banget. Itu hoax banget. Nah, itu ini aku benci di dunia sekarang. Banyak video-video yang kelihatan asli, tapi AI ternyata dan AI. Nggak ada. Belum ada guys. Sama sekali belum ada trailer ataupun teaser atau apapun tentang Spider-Man Brand New Day. Paling yang ada cuma ini munculin Tom Holland, munculin kostum Spider-Man yang baru. Iya. Nah, ini AI banget nih kelihatan nih. Ini kelihatan AI banget ini. Oh ini dari Marvel ya? Marvelnya, coba. Oh ya, berarti dia cuma nunjukin ini doang, nunjukin kostumnya doang kan? Ya, cuman behind the scene ininya aja dikit. Tapi ini nggak tahu ya, ini Brand New Day atau bukan? Nggak. Ya, kostumnya benar yang ini. Jadi laba-labanya lebih besar akhirnya. Ya. Ini yang udah lama, tapi ya itu, ini belum jadi ini apa-apa sih, cuman. Enggak, maksudnya tidak ada clue, bukan teaser. Tidak berpengaruh. Ini enggak ada ngasih tahu jalan ceritanya gimana, kayak cuman dia ada naik tank. Udah cuma ngasih tahu aja kostumnya Spider-Man yang baru ya kayak gini gitu. Ya. Itu dia. Jadi belum ada sama kayak sekali. Istilah intinya kayak promosi marketingnya belum terlalu di hype gitu. Padahal biasanya kan Marvel kalau ini ya contoh yang Avengers Doomsday aja udah disediain 4 persiapannya udah 1 tahun gitu. Iya, padahal masih setahun lagi. Dan dia bikin Doomsday Clock itu loh. Iya. Di channel Marvelnya 11 bulan lagi. Dan hitung mundur sampai 11 bulan itu gitu. Sampai ada yang bikin teori katanya setiap detiknya menunjukkan clue baru kayak gitu. Itu bener deh. Itu banyak teori liar di internet yang gua ini sampai angka-angkanya kalau di ini dibikin jadi koordinat atau jadi apa film. Wah, itu terlalu liar, guys. Terlalu liar. Kita nggak bakal bahas itu kayaknya. Saking desperate nunggunya betul. si penggemar Marvel karena ya awalnya sih Doomsday ini tidak disiapkan kan sebenarnya. Bener. Karena awalnya harusnya Kang Dynasty kan. Dan itu tahun lalu. Harusnya tahun lalu tayang 2 Mei 2025. Betul. Cuman karena ini yang Sadie Sink ya katanya. Tapi ini nggak tahu bener atau enggak mah. Sadie Sinknya memang kemungkinan besar ada di Brand New Day. Tapi sebagai apa yang kita belum tahu dan nggak mungkin jadi Spider-Man. Nah, itu yang kita benci. Banyak sekali AI yang membuat gambar-gambar seperti itu gitu. Itu kan yang harusnya Kang Dynasty. Harusnya Kang. Tapi cuman karena aktornya bermasalah jadi dia dicabut akhirnya. Akhirnya harus mempersiapkan Doomsday ya. Pada akhirnya mungkin Marvel memutuskan
itu nge-hype Doomsday dulu gitu. Karena ya build up-nya nggak bisa dari awal lagi. Soalnya gitu. udah nanggung. Mungkin itu juga alasan kenapa Phase 4 sama 5 ini ngeflop ya. Karena awalnya harusnya udah diplot ke arah Kang, tapi Kang-nya bermasalah jadi belok ke Doomsday. Apa boleh buat? Yang akhirnya nggak nyambung sama sekali. Akhirnya nggak nyambung jadinya gitu. Apa boleh buat, jadi agak patah. Nah ini Doomsday Clock. Nah mana nih koordinat nih? Gue lupa. Pokoknya ada yang bikin teori berdasarkan dari Doomsday Clock ini dibikin jadi entah koordinat, jadi adegan apalah dari angka-angkanya gitu. Wah, itu agak terlalu liar, guys. Jadi tapi, maksa. Kostip penasaran nggak Marvel bayar berapa ke YouTube biar bisa dia live 11 bulan? Ini maraton juga kalah. Iya, maraton kroco. Tapi dia nge-live-nya kan ngapa-ngapain, cuma ngasih lihat gambar doang. Jadi mungkin gratis kali ya, nggak tahu deh kalau ini. Ya. Tapi yang pasti ini kalau bahas lagi, balik lagi ke ini, kalau kita bahas soal teori-teorinya apa yang mungkin terjadi di Avengers Doomsday, yang gue tahu ada satu teori yang bilang kalau Dr. Doom ini bakal ngumpulin anak-anak di dunia Marvel. Iya. Anak-anak yang lahir yang tidak seharusnya lahir, bisa dibilang seperti itu. Contohnya tadi bukan yang ini, sorry. Ini yang Avengers bukan. Ini yang Avengers. Contohnya satu, yang tadi kita lihat si Steve Rogers itu punya anak. Ya. Padahal harusnya dia bukan di timeline itu, dia kan? tidak punya anak. Betul, dia harusnya kan dari Earth 616 timeline yang asli. Cuman dia kan balik ke masa lalu, nikah sama Peggy, punya anak di situ. Itu kan harusnya tidak ada. Nggak ada. Dan biasanya normalnya yang jadi branch timeline ini harusnya dibasmi sama TVA. Iya, betul. Cuma karena di Marvel sekarang TVA-nya udah dibubarin, semuanya udah diurus sama Loki yang dia berubah jadi God of Stories gitu kan, dipegang sama dia semua. Jadi branch timeline-nya dia yang ngatur gitu. Maksudnya dia yang ngendaliin lah gitu. Ngejaga supaya branch timeline-nya jadi tetap ini. Nah, branch timeline ini jadi ada dan anaknya Steve Rogers jadi bisa ada. Soalnya kalau enggak, harusnya anak Steve Rogers bakal dipentung sama TVA itu yang jadi hilang. Iya, gitu. langsung hilang. Baju-bajunya. Termasuk Steve Rogers sendiri karena harusnya dia nggak ada di timeline itu. Iya, dan dia jadi pelaku juga kan. Dia pelaku kejahatan udah pelaku kejahatan kalau menurut TVA. Suka-suka lu. Saya anaknya itu anak balik satu lagi gitu. Si ini. Terus yang kedua anaknya Thor. Yang tadi si Love itu kan sebenarnya anaknya Gore yang harusnya nggak lahir. Harusnya udah mati. Iya, betul. Gitu. Jadi itu bikin branch timeline satu lagi yang ya itu tadi harusnya dibasmi sama TVA, cuman karena ini udah Loki. Ada, ya udah. Begitu. Gitu. Dan dua itu tuh sebenarnya anak-anak yang dikumpulin sama si Dr. Doom. Jadi kemungkinan besar. Betul. Selain yang Franklin tadi ya, kalau Franklin, jadi gini, kalau teorinya adalah Dr. Doom itu sebenarnya ngumpulin anak-anak yang lahir di luar timeline atau anak-anak yang punya kekuatan kosmik besar, bisa dibilang. Oh iya. Karena tadi Franklin Richards itu kan bisa dibilang punya kekuatan kosmik besar, makanya Galactus Omega level mutan, makanya Galactus mau ngambil dia tuh. Ya. Gitu. Cuman apakah dia lahir di luar timeline? Nah, itu kita masih belum tahu. Soalnya Earth 828-nya masih belum terlalu dibahas gitu. Jadi bisa aja ada hubungannya sama itu multiverse gitu. Tapi Franklin tuh termasuk yang ini nggak sih, yang lahirnya maksudnya berkembangnya cepet banget kan? Maksudnya tidak lazim juga kan pas di filmnya kayak tiba-tiba gede, tiba-tiba harus lahir. Itu diinihin sih, emang ada time skipnya. Cuman ya nggak tahu ya apakah mungkin seharusnya mereka nggak punya anak, karena kan bisa dibilang dia tuh lahirnya di pas mereka lagi abis ketemu Galactus. Iya. Jadi harusnya kan maksudnya si Reed Richards sama si Susan Storm-nya udah berusaha coba berapa kali tapi nggak dapat mulu. Akhirnya mereka keluar angkasa, ketemu Galactus itu, pas pulang-pulang tahu-tahu ini brojol deh ininya. Ya nggak sih, udah hamil sih sebelumnya gitu, tapi brojolnya di luar angkasa. Jadi apakah itu sebenarnya sesuatu yang tidak seharusnya terjadi gitu, atau enggak ya mungkin dia dapat kekuatan kosmisnya dari situ makanya dia jadi Omega level mutant. Intinya Dr. Doom mengumpulkan anak-anak yang punya potensi gede. Nah, kalau yang Thor udah jelas dia anaknya Gore the God Butcher itu dia punya kekuatan Infinity. Infinity Eternity, sorry. Dari Eternity. Makanya dia ada lambang ininya, terus matanya juga yang nyala-nyala gitu. Nah, kalau yang Steve Rogers terus terang memang masih belum ketahuan. Apakah punya kekuatan juga atau gimana gitu, masih belum ketahuan. Ada kemungkinan dia mewarisi kekuatannya Steve Rogers nggak? Kalau itu dari Super Soldier Serum rasanya nggak sih ya. Soalnya kan Super Soldier Serum hasil ini mungkin nggak diturunin gitu secara genetik. Tapi nggak tahu juga. Sekali lagi ini masih open. Bisa aja kalaupun diturunin bisa aja, masih make sense juga gitu kan. Dan lebih ter-enhance lagi, entahlah ininya gimana cerita si
cara si pengarangnya meramu gitu, itu bisa aja diatur, bisa aja diturunin. Apa kira-kira tujuan Dr. Doom ngumpulin anak-anak? Apakah dia penculikan? Wah, kawan nih. Perdagangan ini, human trafficking. Perdagangan anak. Kalau menurut gua mungkin ada hubungannya sama incursion itu tadi. Jadi ini mungkin ya ceritanya jadi agak meminjam plot dari Stranger Things. Entah mana meniru siapa, yang mana meniru yang mana gitu ya. Soalnya Stranger Things juga mirip kan. Jadi dua dunia, yang dunia nyata sama dunia The Abyss disambungin sama Upside Down itu dan saling mendekat. Si Vecna kan pakai, ini Vecna tokoh utama yang tokoh antagonisnya Stranger Things ya. Dia menggunakan anak-anak kecil buat jadi medium kekuatannya supaya bisa nyatuin dua dunia ini. Nah, bagaimana kalau ya konsep yang sama dipakai sama Dr. Doom. Jadi dia mengumpulkan anak-anak, tapi bukan anak-anak biasa, anak-anak yang punya kekuatan kosmik luar biasa gitu, sebagai sumber dan buat nyatuin dua dunia. Makanya terjadi incursion itu, gitu. Soalnya event incursionnya sendiri kan emang udah tadi disebut di Doctor Strange dan udah kejadian di komik. Cuman bedanya mungkin kalau di komik tuh akibat incursion jadi kebentuk satu dunia baru namanya Battle World. Terus para superhero ini saling bertarung gitu buat memperebutkan dunia yang dipertahankan. Pokoknya yang menang dunianya bertahan, yang kalah dunianya yang hancur. Contohnya gitu. kayak 616, 8828. Kalau 616 yang menang ya itu yang akan berjalan di dunia itu. 828 minggir dulu gitu. Betul. Kurang lebih seperti itu. Atau mungkin lebih dari dua karena masih ada dunianya X-Men. Dan dunia X-Men kita tahu rasanya bukan di 828. Dia nggak sih? Soalnya Fantastic Four nggak pernah ada mention mereka ada mutan di dunianya. Nggak ada. Beda universe. Rasanya beda universe. Betul, itu dia. Jadi itu bisa masuk akal juga kenapa yang ke trailer Thor tadi. Thor itu kan kita ngelihat dia lagi berdoa. Jadi awalnya dan dia bilang berikan kekuatan untuk sekali lagi menghadapi musuh yang kuat gitu. Nah, jadi ada kemungkinan masuk ke yang tadi kita bahas, kenapa dia pegang Stormbreaker di sini, terus dia berdoa minta kekuatan karena anaknya si Love-nya diculik sama Dr. Doom dan Dr. Doom-nya mungkin punya kekuatan yang luar biasa sampai Thor nggak bisa ngelawan, makanya dia akhirnya ya udah senjata yang ditinggalin sama si Love dia pakai, terus dia mohon buat bertarung sekali lagi buat ngelawan Dr. Doom buat nyelamatin si Love. Jadi timeline-nya mungkin bukan berdoa dulu terus yang adegan dia ini diranjang, tapi justru yang diranjang dulu yang Love-nya udah sakit, diculik Dr. Doom, baru Thor-nya berusaha nyelamatin dia. Gitu. Tapi kalau ngomongin soal incursion atau soal multiverse gitu ya, berarti harusnya American Chavez punya peran yang lumayan penting dong di film ini. Karena dia bisa pindah-pindah. Karena dia pindah multiverse, dia bisa pindah ini. Apakah itu nanti akan muncul di trailernya Doomsday? Kemungkinan. Karena kan ada rumor katanya trailer yang real trailernya Avengers Doomsday itu baru munculin si Dr. Doom-nya. Benar. Gue cukup setuju sama teori itu karena America Chavez kan sekarang lagi dilatih. Kemampuan buat pindah-pindah portal, pindah-pindah multiverse lagi dilatih tuh sama para penyihir. Dan jadi kan harusnya dia juga masih muda kan, maksudnya dia masih labil gitu masih kan. Dia dibohongin dikit kayaknya mau aja gitu kan. Benar masih potensial. Punya permen gitu. Wah bahaya loh. Wah bahaya ini cerita kemana nih? Kekuatannya America Chavez ya jadi mungkin bisa jadi kunci atau jawaban atas incursionnya itu sendiri gitu. Kemampuan dia mengelola portalnya gitu ya. Itu. Gitu. Kan dia misalnya dia udah bisa menguasai portal. Nah, tinggal buat siapa nih portalnya? Betul. Berarti kan siapa yang pertama kali approach ke dia kan? Kalau yang pertama approach Dr. Doom ya udah jadi itu kekuatannya Dr. Doom. Dia dikendalikan Dr. Doom gitu. Mungkin salah satu jalan cerita yang bisa terwujud. Gitu. Yang jelas di di Avengers Doomsday nanti nggak semua karakter Marvel bakal muncul rasanya ya. Karena yang udah terkonfirmasi cast-nya tuh udah cukup banyak. Coba ada ininya nggak? Ada gambarnya? Yang kursi itu ya? Yang cast Avengers Doomsday cast. Ya, jadi waktu itu jauh setahunan yang lalu ya kira-kira awal tahun lalu ada post dari ini Marvel Studios dia ngasih lihat yang kursi-kursi kosong ada namanya. Kursi-kursi cast gitu. Jadi ini nama-nama yang udah terkonfirmasi bakal ada di castnya Avengers Doomsday. Yang mana terakhirnya ada Robert Downey Jr. jadi Dr. Doom nih. Nah dari video 4 video itu berarti yang belum muncul itu si Steve Rogers yang belum ada. Yang belum muncul ya si Captain Steve Rogers doang sih. Sisanya tapi udah ada semua.
Oh iya. Thor udah ada di sini, Chris Hemsworth, Anthony Mackie balik lagi Captain America. James Marsden juga udah. James Marsden dan para X-Men yang lama juga udah terkonfirmasi gitu. Magneto. Nah, Loki belum muncul sama sekali nih. Loki di belum. 4 video itu belum ada nih. Padahal pasti dia punya peran kan, yang lumayan penting sih, harusnya dia sebagai yang pemersatu dunia ininya semua multiverse-nya gitu ya. Iya, itu dia. Jadi Ghost, Mbaku, Red Guardian, ya Thunderbolt sih ada semua. Shang-Chi juga belum muncul. Ant-Man terakhir masih di Quantumania, belum muncul lagi. Iya, Ant-Man kan di post creditnya yang Quantumania itu katanya dia balik ke Earth yang salah katanya, ke universe yang salah. Iya, habis keluar dari quantum ininya malah balik ke Earth yang salah karena dia habis ketemu Kang yang ini kan. Iya, habis itu dia kayak bingung gitu, kayak bukan dunianya gitu kan. Benar. Rasanya bisa ya masuk itu bisa masuk nyambung ke situ. Jadi itu portal ke dunia yang lain. Yang menarik itu tadi ada Channing Tatum sebenarnya as Gambit. Ya, yang mana dia munculnya di Deadpool. Jadi bukan dari X-Men yang lama, bukan juga dari ini, tapi nggak tahu tuh Deadpool. Apakah dia berhasil keluar dari The Void terus masuk ke dunianya X-Men gitu mungkin? Mungkin ya, nggak tahu, tapi soalnya gini, Deadpool itu kita masih belum jelas dia tuh di universe berapa. Yang kita tahu di Deadpool and Wolverine kan dia emang bisa pindah-pindah universe kan, termasuk ke Earth 616 pas dia ngelamar jadi Avenger tapi ditolak itu. Iya. Gitu. Jadi tapi kita nggak tahu dia tuh dari universe mana sebenarnya. Dan yang jelas dia pindah-pindahnya juga pakai alatnya TVA kan. Habis itu TVA-nya bubar habis itu. Apakah alatnya dia bawa kemana-mana gitu? Nggak tahu. Tapi Channing Tatum as Gambit sih menarik banget gitu. Ya karena mungkin disatuin lah mungkin nanti ya kali sama ininya yang X-Men dari universe karena X-Men. Karena di komiknya pun juga Gambit itu ditemukannya pas sudah dewasa juga, bukan pas dari anak-anak dari sekolah gitu. Bukan dididik di sekolahnya gitu kan awalnya. Direkrut kayak Wolverine lah, mirip Wolverine lah. Benar. Gitu. Itu menarik guys. Cuman ya dari daftar cast yang ada masih banyak sebenarnya cast yang nggak masuk, termasuk ya Deadpool itu tadi sendiri. Deadpool sama Wolverine nggak ada. Terus kalau Steve Rogers sudah ada di ini, jadi mungkin kita bisa skip lah tokoh-tokoh yang dari ini Marvel lainnya kayak contoh Eternals nggak ada sama sekali. Eternals ini gelut sendiri sih. Punya dunianya sendiri, kasihkan dia. Padahal kan disuruh ngelindungin bumi malah ini. Di endingnya udah sempat dikasih ini kayak apa? Adiknya Thanos gitu kan. Iya, siapa tadi namanya? Si Eros. Adiknya Thanos udah muncul. Beda dong kalau itu. Coba kasih lihat yang tadi castnya lagi. Kalau nggak salah ini Guardians belum ada ya? Iya, Guardians belum ada. Guardians of Galaxy juga belum dikonfirmasi muncul. Padahal yang baru tuh udah lumayan krusial nggak sih? Udah ada si Adam Warlock-nya juga. Iya, Adam Warlock-nya udah gabung. Ininya boleh masukin lagi. Nah, yang ini nih tuh. Ini belum ada Guardians of the Galaxy sama sekali. Terus yang dari serial juga beberapa belum ada, kayak misal WandaVision belum ada ya. Hulk nggak ada. Hulk belum ada. WandaVision ya, Wanda kan terakhir ketimpa batu kan, kita nggak tahu nasibnya apakah meninggal atau ini gitu. Apalagi saking lupa. Secret Invasion ini Samuel L. Jackson. Si Nick Fury belum ada. Moon Knight karena Oscar Isaac-nya udah malas nggak mau lagi, mungkin nggak dilanjutin. Iya. Terus ada yang ini Wonder Man. Iya, Wonder Man baru mau muncul. Wonder Man bakal ini nggak ya? Di tahun ini nih baru keluar serialnya, tapi nggak tahu apakah berhubungan sama ini. Sama para The Marvels belum nongol ya ininya. Iya, Captain Marvel, Miss Marvel, Monica Rambeau. Ya, padahal Monica Rambeau harusnya punya peran penting. Dia siapa nama ininya? Proton ya? Siapa? Piston. Photon kalau nggak salah. Photon nama ininya, alter ego-nya dia. Kok alter ego nama superhero? Monica Rambeau. Spectrum. Photon, Pulsar, antara itu 3. Oh, dia ada selain banyak Captain Marvel, iya. Tapi yang paling ininya Spectrum sih. Kalau nggak salah di yang game Marvel yang kartu juga apa tuh? Oh iya, Marvel apa namanya, lupa lagi. Marvel apa sih yang game TCG? Aduh, udah lama gak main. Ya, itulah pokoknya namanya Spectrum di situ. Spectrum ya. Ya, oke. Itulah pokoknya. Ya itu makanya masih banyak karakter-karakter yang belum terkonfirmasi, tapi karena masih ada waktu 1 tahun, ya hampir 1 tahun lah, 11 bulanan. Mungkin baru di announce-nya di tengah-tengah tahun gitu. Masih ada chance buat mereka join. Ya contohnya kayak tadi Steve Rogers. Nggak ada di announcement yang tahun kemarin, tapi
muncul tiba-tiba di trailer. Diajaknya gitu. Tiba-tiba ayolah gak mau gue sendiri Robert Junior gitu kan. Yang lain kroco-kroco. Temenin gue lah. Gue gitu. Butuh aktor sepadan kan. Asik. Dicari lawan sepadan. Iya gitu. Siapa tahu. Tapi kalau dari 4 stories itu ya, 4 video itu kira-kira kita bisa menebak-nebak jalan cerita nggak? Kalau Kostip bisa ini nggak kayak nebak ceritanya gimana nih? Masih terlalu terbuka kalau menurut sangat gua. Masih sangat terbuka lebar. Cuman adalah kita mungkin bisa nyusun sedikit-sedikit tapi mungkin nggak 100% akurat karena memang pengarangnya juga masih bisa bebas ngebahas ceritanya. Jadi kalau menurut gua ya, tebakan gua mungkin gitu ada kejadian dari Earth 828 yang bikin si para Fantastic Four ini bisa melakukan perjalanan lintas dunia, lintas universe. Entah mungkin Dr. Doom pas di akhir ininya mereka ngasih tahu ke Fantastic Four soal adanya multiverse ini dan mungkin bisa incursion ini mengancam dunia mereka. Jadi mereka pindah ke dimensi lain buat mencegah incursion. Padahal Dr. Doom-nya punya maksud tersembunyi di balik itu gitu. Dia manfaatin Fantastic Four buat pindah dunia aja. Dan habis pindah dunia mereka mendaratnya di Wakanda, ketemu sama King Mbaku tadi dan lain-lain, bikin aliansi, cerita soal incursion dan lain-lain. Nah, dari Mbaku, dari para Wakanda mungkin jadi nyebar ke Avengers. Cuman Avengers sendiri mungkin karena masih ada masalah nih, masalah hak cipta. Masalah cipta antara Avengers dan New Masalahnya Avengers. Jadi mungkin mereka nggak bisa berbuat ini banyak gitu. Sampai akhirnya mungkin incursionnya mungkin sempat kejadian, tapi mungkin itu bakal dibikin endingnya. Karena kan yang kita tahu Avengers nanti bakal muncul lagi satu lagi Avengers Secret War. Nah, kalau di komiknya adegan pas mereka di Battle World, mereka bertarung di Battle World itu tuh kejadiannya di Secret War namanya. Betul. Gitu. Jadi mungkin Doomsday ini cuman kayak prelude-nya doang sampai akhirnya dunia mereka bersatu. Nanti pertarungan di Battle World-nya itu di Secret War. Itu baru nanti pas clash antara superhero-nya gitu. Jadi nanti mungkin ada tim X-Men, tim Avengers, tim siapa lagi, Wakanda and Fantastic Four mungkin. Nah, mereka bakal bertarung memperebutkan hak untuk mempertahankan dunianya di Avengers Secret War. Dan menurutku yang jadi pengadu dombanya adalah si Dr. Doom. Nah, makanya ini dikasih nama Doomsday ya. Dr. Doom sendiri sebenarnya dia punya keinginan buat menguasai dunia yang udah jadi satu itu. Nah, dia sengaja bikin supaya incursion-nya terjadi. Jadi incursion terjadi, terus pasti butuh pemimpin kan. Betul. Karena di The Fantastic Four yang first step itu kan kursi negaranya si Dr. Doom Latveria itu kan kosong. Mungkin dia mengincar kekuasaan lebih tinggi. Nggak cukup gue cuma jadi presiden Latveria. Nggak cukup. Aku mau jadi presiden dunia gitu. Akan kubah aturan MK gitu. Kayak gitu. Butuh hukum internasional. Iya gitu. Ya bisa jadi sih. Jadi Dr. Doom sekarang dia punya tujuan sendiri. Benar. Sama jadinya kayak kalau kayak gini kita jadi masih meraba-raba siapa yang protagonis, siapa yang antagonis menurut berbagai sisi kan. Karena semua POV-nya benar. Jadi mungkin agak mirip sama Civil War, Captain America Civil War. Maksudnya POV-nya Captain America benar, POV-nya Iron Man juga ya benar juga. Benar juga. Nggak salah gitu kan. Nggak salah. Nah, tinggal makanya kalian tim mana nih? Tinggal tim Iron Man atau tim mau Captain dibikin America. Kayak gitu. Jadi nanti sebelum Secret Wars kalian tim ini atau tim ini atau tim ini gitu. Mungkin nggak segamblang itu karena kalau menurut gua tadi timnya mungkin lebih dari 2. Ya, 3. Kemungkinan besar 3. Sih, bisa 3 tim nih. Cuman ya itu siapa-siapanya masih belum tahu. Iya. Bisa aja Avengers sama New Avengers nanti pisah tim. Bisa juga jadi satu tim Avengers, satu tim X-Men atau enggak ya mungkin bisa pisah-pisah juga. Misalnya tim X-Men timnya Profesor Xavier sama timnya Magneto. Misal let's say tim Magneto bareng sama New Avengers, Profesor Xavier sama Avengernya si Sam Wilson misalnya. Wah banyak banget. Possibility-nya masih tapi benar-benar Fantastic Four curang ya. Dia langsung ke Wakanda tahu mana yang sumber dayanya sumber orang yang paling kaya gitu kan. Ini kalau ke Avengers miskin tidak ada Tony Stark. Udah gak ada Tony Stark. Kalau ini Wakanda masih kaya nih. Pendanaan susah. Pasti di Avengers mau reimburse susah dia. Kalau di Wakanda gampang. Ada Namor juga lagi raja. Wah, raja cocok. Semua ininya. Wah, pinter sih, Man. Pinter nyari aliansi. Gak salah, IQ-nya tinggi sih, Reed Richards. Itu reimburse bensin pesawat gampang tuh dia.
Bener juga lagi. Ya, tapi banyak juga, makanya yang tadi aja yang di luar angkasa masih belum jadi hitungan. Maksudnya kayak Thor dan kawan-kawan kan hitungannya mereka udah di luar bumi sebenarnya. Guardian of Galaxy. Mungkin mereka bisa bikin tim sendiri atau gimana, kita masih belum tahu. Oh iya, belum gitu. Doctor Strange-nya sendiri. Nah, itu juga. Karena dari Avengers yang pertama, peran Doctor Strange sebenarnya tidak lebih seorang dukun gitu. Meramal, kita punya satu kemennya, tapi pas bertarung nahan ombak doang. Itu bisa anak buahmu mas, anak buahmu kan banyak mas, dia suruh aja mereka nahan, dia suruh jumpy yang lebih kuat. Tapi ya kalau di cerita komiknya, soalnya Doctor Strange itu berubah jadi Sheriff Strange namanya di Battle World ya nanti. Soalnya kalau di ceritanya kan Battle World-nya akhirnya berhasil dikuasain Doom, dia jadi dewa, kaisar dewa lah. Ya, jadi pemimpin terkuat kan, semacam jadi dewanya gitu di dunia Battle World itu. Nah dia punya anak tuh dari ininya sama Franklin kalau nggak salah ya, ada jadi ingin jadi ada satu juga. lagi anaknya yang cewek itu siapa namanya, lupa aku. Valeria. Iya, Valeria Von Doom kalau nggak salah ya. Pokoknya si Doctor Strange itu diangkat jadi sheriffnya dia. Jadi polisi. Jadi polisinya. Jadi penjaga Battle World-nya dia gitu, Sheriff Strange. Siapa? AKBP. Bribda mungkin. Rendah banget Bribda doang. Kamu tinggi-tinggi. Kalau Legend nanti bahaya. Oh iya betul. Bahaya nanti. Nanti disuruh mimpin jadi komisaris nih. Tapi yang pasti kan kita tadi lihat sendiri di Doctor Strange itu Strange yang ketemu sama si Clea itu kan Strange yang matanya tiga. Yang udah di ini Darkhold sebenarnya kan udah dikuasai Darkhold juga sebenarnya. Betul. Jadi mungkin ya Strange-nya juga bukan Strange yang baik. Ya kan? Bukan Strange yang selama ini kita kenal yang muncul di Endgame gitu, yang nolongin orang. Bukan Strange yang membela kebenaran. Betul. Jadi ini Strange-nya beda, udah korup dia. Udah merasakan enaknya kekuasaan gitu dah. Wow. Gitu. Setengah buat ini, setengah buat ini. Setengah buat Dr. Doom, setengah buat saya gitu misalnya. Setengah buat Dr. Doom saya minta persenan, setengah buat saya buat naik jabatan. Buat naik jabatan, jadi sheriff. Iya, jadi sheriff, betul. Oke. Itu boleh masuk ya? Kamu menurut keyakinan saya. Iya, menurut keyakinan kami guys. Disclaimer dulu, disclaimer. Gak ada, jangan dimasukin di bayang. Ya jadi bisa masuk ke sana ya. Bisa masuk ke sana. Tapi kalaupun nggak ke sana ya udah. Ya udah, karena terserah pengarangnya ya nggak sih. Tapi kalau ke arah sana sih menarik sih. Jadinya battle-nya gitu terpecah belah. Artinya tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Tinggal kamu tim mana aja. Tim mana aja, betul. Apakah kamu membela bumi yang ini atau bumi yang ini atau bumi yang ini kan? Iya, universe mana yang kalian bela? Paling ujung-ujungnya juga pemimpinnya sih itu. Maksudnya ujung-ujungnya kan? Dia juga. Iya, ujungnya mau dia pilih yang mana paslonnya? Bukan. Paslon salah. Mau ujung-ujungnya ya yang terkuat yang menang. Yang terkuat yang menang, betul. Yang paling banyak ininya lah pendukungnya. Jadi nggak sabar. Nah kalau kayak gini sabar. Jadi bioskop worthy kalau menurutku. Jadi nonton di bioskop itu sebuah kewajiban. Jadi cukup membangun hype lagi ya akhirnya maksudnya. Setelah abis ini kan kayak udah males nonton MCU gitu. Apa itu Captain America Bruce Stewart, aduh nggak penting banget. Tapi karena ini jadi semangat nonton Avengers Doomsday lagi. Tapi ada yang bilang katanya si film ini bakal jalan 3 jam 45 menit. Katanya durasinya bocorannya segitu lama. Apakah ada toilet break? 3 jam loh. 3 jam duduk ada iklan. Gini, dulu popcorn udah habis duluan tuh. Popcorn sampai harus beli lagi. Kayaknya dulu aja Endgame itu tuh udah bikin penonton ini menahan kencing segala macam gitu kan, sampai harus tayang dari jam 5 subuh. Bener. Untuk jam tayang pertama gitu kan. Apakah ini akan tayang jam 3? Mungkin karena udah hampir 4 jam loh. Ini bisa jadi salah satu film terlama di bioskop sih. Tapi ya emang itu sih yang jadi PR-nya sih, harus membangun hype-nya itu supaya orang benar-benar mau nonton. Karena kalau misalnya filmnya misalnya judulnya Cintaku Tidak Berbalas Kasih terus durasinya 3 jam 45 menit, siapa yang mau nonton? Siapa yang mau nonton? Ini ning di sinetron iya, Nah ini kan kalau Avengers Doomsday, kalau misalnya dia cuma Doomsday doang, nggak ada pembangun hype-nya, juga orang bakal malas juga gitu nonton. Tapi berarti mereka berhasil lah ya membangun hype-nya ini. Oke. Ya, tapi kalau menurut kalian gimana teman-teman? Apakah kalian punya jalan ceritanya sendiri atau kalian punya teori-teori sendiri? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita nanti diskusi sehat di sana. Betul. Yang pasti menurut kita sih Avengers Doomsday ini sepertinya layak untuk ditunggu gitu. Cuman masalahnya jangan sampai mengecewakan aja seperti
phase 4, phase 5 ya. Iya, phase 4, phase 5. Sudah high anticipation tiba-tiba ternyata drop banget. Cuma gitu aja. Nonton gitu. di Disney Plus aja. Tapi rasanya enggak lah. Semoga enggak lah ya. Semoga enggak. Semoga emang layak ditonton di bioskop dan layak kita tunggu-tunggu. Tuh. Gitu. Itu aja mungkin ya. Mungkin videonya. itu aja. Cukup sampai sini dulu aja. Ini semoga tayangnya sebelum trailer Avengers yang asli tayang ya. Semoga ya. Karena nanti kalau tayang lagi kita bikin video lagi. Bisa. Nanti kita bedah trailernya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton sampai dari menit awal sampai menit segini, menit akhir. Jangan lupa juga buat kalian yang lagi nonton di YouTube, tekan nontonnya di YouTube. Mau nonton di mana lagi? Nonton di handphone maksudnya. Nonton di handphone, jangan lupa di hype dan juga jangan ketinggalan tekan tombol subscribe, like dan juga notifikasinya supaya kalian tahu kalau kita punya video baru. Oke, itu aja mungkin. Sampai jumpa Sampai ketemu di gaming selanjutnya. Dadah. Bye bye.